Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai website yang kami buat, yang dimana website kami ini bernama Lost and Found Campus. Nah, namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Risma Lailatul Ramadhani dengan NIM S1S12407. Nah, website kita ini berfungsi untuk apabila ada merasa kehilangan barang atau menemukan barang yang hilang. Jadi kita bisa untuk melaporkan melalui website ini. Kemudian juga diharapkan dengan website ini dapat mempermudah pengguna dan pengguna lebih nyaman untuk menggunakannya. Nah, di sini kita ada fitur, kemudian ada statistik. Nah, di statistik ini untuk memperlihatkan kayak ada berapa barang yang hilang, kemudian barang yang ditemukan dan berhasil dikembalikan ada berapa, juga mengenai tentang penggunanya. Kemudian ada barang, di mana barang ini akan menampilkan barang-barang yang hilang atau barang-barang yang ditemukan. Kemudian juga ada cara kerjanya. Jadi cara kerjanya itu yang pertama kita melaporkan, kemudian nanti akan dicari atau dicocokkan, kemudian akan dihubungi untuk diambil. Oke, saya akan menjelaskan mengenai lapor barangnya. Jadi di sini kita tekan dan lapor sekarang. Nah, di lapor barang hilang ini kita menuliskan barang yang hilang. Misalnya kita kehilangan misalnya kita kehilangan gelang. Kemudian di sini diisi nama pelapornya, misalnya nama pelapornya Gita. Kemudian di sini ada kontak untuk dihubungi. Di sini bisa dalam bentuk nomor telepon atau email. Di sini saya akan masukkan dalam bentuk email, gita@gmail.com. Kemudian di sini juga ada lokasi kehilangannya, misalnya lokasi kehilangannya itu ada di perpustakaan. Kemudian di sini tanggal berapanya, misalnya tanggalnya tanggal 12 bulan 10 2025. Oke, kemudian di sini dipilih kategorinya. Jadi karena gelang adalah aksesoris, jadi di sini kategorinya sebagai aksesoris. Kemudian di sini juga ada deskripsi detailnya. Jadi diberikan deskripsi detail mengenai barangnya. Jadi di sini barangnya itu kan kena gelang, jadi kita kasihkan misalnya gelang berwarna hitam, kemudian ada bandul bertuliskan G. Oke. Kemudian di sini kita tindis kirim laporan. Nah, kemudian di sini akan tampil bahwa laporan barang hilang yang kita ajukan itu akan disimpan. Nanti akan muncul di bagian barang-barang yang hilang atau barang-barang yang ditemukan tadi. Kemudian di sini juga ada laporan untuk barang yang ditemukan. Jadi kalau misalnya kita menemukan barang, kita bisa menuliskan di sini, sama formnya juga untuk laporan barang yang hilang. Jadi misalnya kita menuliskan menemukan cincin. Kemudian di sini kita masukkan juga nama pelapor. Misalnya namanya Dede. Di sini kita pakai nomor telepon, misalnya 08. Oke, kemudian di sini untuk lokasi kehilangannya ada di lab. Parkiran mungkin ya, kita tulis. Kemudian di sini untuk tanggalnya tulis tanggal 2 bulan 9 2025. Kemudian di sini kita masukkan kategorinya, di mana kategorinya itu karena cincin termaksud aksesoris, jadi kita pilih aksesoris. Kemudian di sini kita bisa masukkan detailnya, misalnya cincinnya berwarna emas.
berwarna emas. Oke. Kemudian di sini juga kita bisa langsung kirim laporan. Nah, di sini akan sama seperti di laporan barang hilang, di laporan barang ditemukan juga akan tampil informasi bahwa barang yang kita ajukan itu atau form yang sudah kita isi itu telah berhasil dilaporkan. Oke, kemudian di sini ada home, kita bisa kembali ke awal. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Nurul Faizah dengan NIM S1S1240057. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur mencari barang. Di sini ada cari barang berdasarkan kategori, lokasi, dan tanggal dengan sistem pencarian canggih. Kemudian kita di sini bisa lihat detailnya. Nah, untuk mencari barang itu kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada barang terbaru. Lihat barang-barang yang baru dilaporkan. Di sini ada beberapa barang yang baru saja dilaporkan. Kemudian kita lihat semua barang. Nah, di sini ada barang hilang. Ada laptop, kacamata, dompet. Di sini ada juga hilangnya di mana, tanggal berapa, nomor yang dihubungi, nomor yang dapat dihubungi. Di sini juga ada nama yang mempunyai barang. Di sini kita bisa lihat. Nah, jika kita ingin melihat barang yang ditemukan, kita pencet saja di sini. Kita bisa lihat barang-barang apa saja yang telah ditemukan. Di sini ada beberapa barang yang telah ditemukan, seperti smartphone iPhone 13, ada payung, ada buku catatan. Nah, jika kita ingin kembali lagi ke halaman utama, kita pencet home. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Rehan Saladin dengan NIM E1124063. Selanjutnya saya akan membahas implementasi fitur klaim barang lost and found. Awalnya fitur ini hanya merupakan sebuah catatan kecil di bagian bawah halaman laporan. Tertulis Anda juga dapat melakukan klaim barang jika menemukan barang milik orang lain. Tanpa tautan halaman atau mekanisme apapun untuk melakukannya, ini menciptakan kesenjangan antara informasi dan aksi, di mana pengguna tahu mereka bisa mengklaim tetapi tidak tahu bagaimana. Berdasarkan kebutuhan tersebut, kami mengembangkan halaman khusus klaim barang yang terpisah dan fungsional. Halaman ini tidak hanya sekedar teks informatif, tetapi menjadi antarmuka interaktif yang memandu pengguna melalui proses klaim secara lengkap. Pengguna sekarang dapat melihat daftar barang yang tersedia untuk diklaim, baik yang statusnya hilang maupun ditemukan. Dalam bentuk kartu yang jelas, lengkap dengan deskripsi singkat, lokasi, dan tanggal, mereka dapat memilih barang yang sesuai, lalu mengisi formulir klaim terstruktur yang mencakup nama lengkap, kontak, dan yang terpenting adalah bukti kepemilikan. Formulir ini dirancang dengan validasi yang ketat untuk memastikan kelengkapan data, dan setiap pengajuan klaim akan disimpan dengan status pending atau menunggu verifikasi dari admin. Hal ini memberikan keamanan dan kepastian bahwa setiap klaim akan diproses dengan teliti sebelum barang diserahkan. Setelah klaim dikirim, pengguna akan mendapatkan umpan balik langsung, baik pemberitahuan sukses maupun daftar kesalahan jika ada data yang kurang. Dengan adanya halaman klaim barang ini, pengalaman pengguna menjadi lebih
terarah, transparan, dan dapat diandalkan. Proses yang sebelumnya samar sekarang memiliki alur yang jelas. Pilih barang, isi formulir, kirim, dan tunggu konfirmasi dari admin. Bagi tim admin, sistem ini juga memudahkan pelacakan dan manajemen klaim melalui database yang terorganisir. Kami percaya fitur ini merupakan langkah penting dalam menyempurnakan ekosistem Lost and Found ke depannya. Kami berencana untuk menambahkan fungsionalitas seperti notifikasi email, terus unggah bukti gambar, dan dashboard pelacakan status klaim untuk semakin meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan pengguna. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pertama-tama, nama saya Laode Muhammad Fauzil Azim dengan NIM S1S124065. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan fitur admin pada web Lost and Found. Pertama-tama, kita login di halaman adminnya. Nah, di sini pada halaman admin, halaman utamanya itu menampilkan beberapa keterangan. Yang pertama itu total items atau total barang. Di sini keterangannya itu ada 12 barang yang hilang, 14 barang yang telah ditemukan. Dan di sini 0 barang yang diklaim. Dan barang yang sudah dikembalikan itu ada 5. Di sini barang yang perlu perhatian ada 21. Nah, untuk di bawahnya itu di sini dapat melihat daftar-daftar barang yang hilang. Di bagian kiri, di bagian sidebar-nya, terdapat items, claims, dan admins. Nah, untuk item sendiri, kita langsung menuju ke item. Nah, di item ini terdapat bisa ada fitur pencarian dan beberapa keterangan. Dan di sini kita juga bisa mengubah sekaligus menambahkan keterangan di item. Misal di sini saya ingin mencari barang yang hilang seperti dompet. Nah, di sini muncul beberapa dompet yang seperti dompet kulit coklat, tipenya lost, atau dompet wanita yang tipenya telah ditemukan. Dan di sebelah kanan ini, di sebelah kanan tabel, ada fitur ada lambang mata yang dimana lambang ini adalah menampilkan informasi atau keterangan di item tersebut. Ketika saya memencetnya, di sini muncul informasi tentang item tersebut dan informasi tentang orang yang melaporkannya. Seperti sini ID-nya, nama barang, tipe, dan status. Dan terakhir lokasi kelihatan. Nah, di sini sebelah kanan terdapat ada nama penemu atau nama pelapor dan kontaknya dan tanggal dilaporkan dan kapan membuat laporan. Dan di bawah sini ada deskripsi. Kita juga bisa mengedit keterangan di item tersebut. Nah, kita juga bisa menambahkan item yang hilang. Seperti sini saya add new items dengan judul misalnya kita kehilangan HP.
Nah, di sini langsung muncul ap- barang yang sudah kita tambahkan. Ini HP Android, tipenya kehilangan, deskripsi warna hijau. Nah, selanjutnya itu ada bagian claims. Nah, di bagian claims ini gunanya dia itu untuk menampilkan barang-barang yang sudah diklaim oleh sang pencari barang. Lalu di bawahnya itu ada fitur admin. Kita bisa menambahkan admin. Misal di sini kita ingin menambahkan satu admin. Lalu di bawahnya itu muncul tabel admin, yaitu nama-nama admin yang bisa mengakses web ini. Di sebelah kanan terdapat jumlah admin dan admin yang aktif. Nah, sekian sekian penjelasan dari saya, yaitu menjelaskan tentang halaman admin di web Lost and Found. Sebelum itu, saya ada beberapa kesimpulan, yaitu website Lost and Found ini dibangun atau dirancang untuk menjadi solusi digital untuk membantu para warga untuk menemukan dan melaporkan barang yang hilang maupun barang yang telah ditemukan. Nah, dari sisi mata kuliah IMK, Interaksi Manusia Komputer, web ini tidak hanya berfungsi sebagai sistem manajemen data, tetapi juga media interaksi yang mengutamakan kenyamanan pengguna. Nah, beberapa aspek interaksi manusia dan komputer yang telah diterapkan antara lain itu pertama, kemudahan alur interaksi dan mulai dari pelaporan barang, mengunggah bukti, hingga proses klaim barang yang sangat sederhana. Selanjutnya itu desain interface atau antarmuka yang jelas, termasuk sidebar admin yang hanya memuat tabel utama yang di database sehingga fokus dan tidak membingungkan. Yang ketiga itu adalah fitur login pada admin dan menghapus data, yaitu memberikan kontrol akses dan keamanan pada sistem. Selanjutnya yang keempat adalah respon sistem yang real time seperti status barang dan klaim yang membantu para pengguna memahami kondisi laporan mereka. Nah, dengan adanya sistem web ini, kelompok kami berharap pengalaman pengguna menjadi lebih baik dibanding sistem manual dan mempercepat proses pencarian barang dan meminimalkan kehilangan barang, kehilangan data. Nah, tugas ini menunjukkan bahwa implementasi pada IMK yang baik dan dapat meningkatkan efektivitas sistem sekaligus memberikan interaksi yang intuitif, aman, dan ramah bagi pengguna. Sekian dari saya. Menutup penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.